Kepemimpinan merupakan suatu kemampuan seseorang dalam sebuah organisasi untuk memimpin atau membimbing orang lain, tim, atau seluruh organisasi. Tiap organisasi memerlukan kerjasama dan menyadari bahwa masalah manusia yang utama adalah masalah kepemimpinan. Tugas dari seorang pemimpin yaitu membantu kelompok untuk belajar memutuskan dan bekerja secara lebih efisien dalam menjalankan perannya. Setiap keputusan dan inovasi yang dibuat selalu memiliki banyak rintangan dan masalah yang harus dihadapi. Sama halnya dengan 2021 ini, kegiatan dan rapat BEM Poltekkes Kemenkes Yogyakarta yang sejak dulu berjalan dengan meriah dalam suatu ruangan yang sama, yang dilengkapi dengan canda tawa, harus berubah di era pandemi ini. Di tahun 2021 ini, BEM Poltekkes Kemenkes Yogyakarta memberi warna yang berbeda di setiap waktunya. Meskipun berbeda, kami Badan Eksekutif Mahasiswa dengan penuh semangat dan tanggung jawab untuk mengemban amanah dalam memberikan yang terbaik untuk Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Halo teman-teman, saya Cahyo Dwi Prakoso sebagai Ketua BEM Poltekkes Kemenkes Yogyakarta tahun 2020-2021. Badan Eksekutif Mahasiswa adalah organisasi mahasiswa bidang eksekutif tertinggi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. BEM Polkesyo sebagai wadah mahasiswa Polkesyo untuk mengembangkan potensi diri dengan menjunjung tinggi profesionalitas dan integritas dengan nilai kekeluargaan.
Kabinet BEM Poltekkes Kemenkes Yogyakarta tahun 2021 adalah karya aksi. Artinya, dengan semangat karya dan aksi untuk peningkatan kapasitas diri. Dengan tagline, berani eksekusi, yang artinya, BEM Poltekkes Kemenkes Yogyakarta berani bertanggung jawab dengan amanah yang telah diberikan. Dengan visi kami adalah menciptakan lingkungan mahasiswa yang efektif berkarya sesuai dengan karakter yang unggul dan berbudaya. Bersinergi dalam aksi guna mewujudkan Polkesyo yang unggul dan berbudaya. Nama saya Nurul Aida Pitaloka Adeningtyas, bertugas untuk membantu Ketua BEM dalam pelaksanaan tugasnya apabila berhalangan hadir, dan melaksanakan pendelegasian dari Ketua BEM. Bukan cuma saya yang membantu Ketua BEM dalam melaksanakan kegiatannya, tetapi kami dibantu oleh pengurus BEM yang terdiri dari pengurus harian atau PH, pemberdayaan sumber daya mahasiswa atau PSDM, minat dan bakat atau MINBA, sosial kemasyarakatan atau SOSKESMA, kesejahteraan mahasiswa atau KESMA, dan juga komunikasi dan informasi atau Kominfo. Yuk lanjut ke bidang pertama. PH BEM terdiri dari Ketua BEM, Wakil Ketua, Sekretaris Internal, Sekretaris Eksternal, Bendahara Internal, Bendahara Eksternal, dan Bendahara Induk. Tugas pokok dan fungsi PH BEM adalah merencanakan dan mengesahkan kebijakan terkait program kerja pengurus bidang, melakukan fungsi administratif, mengatur keuangan dan kekayaan organisasi badan eksekutif mahasiswa. Tidak lupa, PH BEM memiliki program kerja yaitu silaturahmi demisioner dan malam keakraban. PSDM, pengembangan sumber daya mahasiswa, adalah bidang yang bertugas dalam pengembangan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan wawasan mahasiswa. Untuk mewujudkannya, program kerja PSDM adalah Tryout Sikonmaru, PKKMB dan Welcome Civitas, Disnatalis, dan pelaksanaan program kerja Human Development for Kompi. Minat dan bakat. Minat dan bakat adalah bidang BEM yang bertugas untuk menggali dan mengembangkan bakat dan minat mahasiswa di bidang akademik dan non-akademik. Program kerja bidang minat dan bakat yaitu mendata prestasi mahasiswa, latihan dasar organisasi, pekan olahraga dan seni, dan juga open recruitment pengurus BEM yang baru, serta menaungi seluruh unit kegiatan mahasiswa di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. SOSKESMA atau Sosial Kemasyarakatan, bidang BEM yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk peduli dan mengembangkan pemberdayaan masyarakat. Program kerja kami yaitu Desa Binaan, pelatihan kegawat daruratan, peringatan Hari Kesehatan Nasional, dan juga pelaksana program kerja Pemas Forkompi. Bidang kesejahteraan mahasiswa memiliki kegiatan yang menunjang derajat kesejahteraan mahasiswa. Di antaranya meliputi pengadaan seragam, KTM, vaksinasi, serta pengelolaan dan pengadaan inventaris organisasi. Kominfo, Media Komunikasi dan Informasi. Kominfo memiliki tugas untuk menjalin komunikasi di dalam dan di luar Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Adapun program kerja kami yaitu sharing organisasi mahasiswa internal kampus, seminar nasional, studi banding, pelatihan desain, dan admin official media BEM.
Kabinet Karyasi Berani eksekusi. Nah, itu adalah perkenalan dari BEM Polkesio Kabinet Karyaksi. Sampai jumpa di kabinet berikutnya. Sampai jumpa semuanya. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai seorang mahasiswa akan terasa hambar hidupnya, apalagi dalam masa pandemi seperti ini, apabila dalam kegiatan perkuliahannya tidak diimbangi dengan kegiatan keorganisasian. Seseorang yang mengikuti organisasi, tentu waktunya akan diisi dengan hal yang lebih bermanfaat, dan tentunya akan ada banyak hal baru yang ia akan pelajari dan akan membawa kebaikan di masa depan. Nah, sebenarnya di sini ada apa aja sih kegiatan keorganisasian yang berkaitan dengan Sivitas Akademika Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta? Ya, salah satunya adalah Badan Eksekutif Mahasiswa atau yang biasa disebut dengan BEM. Dengan waktu 1 jam mendatang bersama saya, Falifatun Anissa, akan mengupas tuntas mengenai BEM dalam acara Talk Show Membuka Jendela BEM Polkesio 2021. Halo Kak Cahyo, selamat datang. Apa kabar nih Kak Cahyo nih? Baik, selamat malam Kak. Alhamdulillah saya kabarnya baik. Alhamdulillah. Gimana nih Kak Cahyo selama pandemi ini, apalagi di masa PPKM ini, kegiatannya Kak Cahyo nih apa aja nih Kak? Baik, untuk kegiatan saya selama pandemi, apalagi diamanahi oleh menjadi ketua BEM, alhamdulillah selama pandemi ini, apalagi saat ini ada kebijakan baru bahwa ada kebijakan dari pemerintah adalah PPKM ya, terutama di wilayah Yogyakarta sendiri. Alhamdulillah sendiri untuk kegiatan saya lancar, baik kuliah ataupun organisasi. Tetapi untuk kebanyakan itu diselenggarakan dari rumah atau kita WFH. Akan tetapi ketika kita dibutuhkan untuk datang ke kampus secara langsung, itu kita harus siap Kak. Nah, tentunya dengan protokol kesehatan ya di kampus sendiri. Biasanya dipanggil ke kampus itu biasanya untuk rapat koordinasi yang tentunya bertemu dengan dosen ataupun ke laboratorium selanjutnya ataupun ke perpustakaan. Wah, mantap banget nih kesibukannya dari Kak Cahyo Dwi Prakoso ini. Nah, mungkin langsung saja nih Kak, terkait pertanyaan teman-teman yang kemarin sempat kita Q&A-in di IGS-nya BEM Poltekkes Jogja tentang BEM. Apa itu Kak yang dimaksud dengan BEM? Mungkin Kak Cahyo bisa langsung menjelaskan kepada teman-teman yang ada di rumah. Oke. Pertanyaan tadi adalah apa itu BEM? Ini adalah pertanyaan menarik Kak. Sebelum apalagi kita sekaligus memperkenalkan apa itu BEM ya Kak. BEM, apa itu BEM? BEM adalah salah satu organisasi mahasiswa atau ormawa yang berada di lingkungan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, terutama di tingkat direktorat. Nah, kenapa saya bilangnya di tingkat direktorat? Karena di lingkungan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta itu ada organisasi mahasiswa di tingkat direktorat dan di tingkat jurusan Kak. Nah, contoh untuk yang di tingkat direktorat itu ada BEM dan BLM atau Badan Legislatif Mahasiswa. Nah, untuk yang di tingkat jurusan itu ada HMJ atau Himpunan Mahasiswa Jurusan, dan di tingkat program studi itu ada HMPS atau Himpunan Mahasiswa Program Studi. Nah, selanjutnya namanya saja sudah Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, tentunya teman-teman pasti sudah tahu Pak, untuk tugasnya adalah sebagai eksekutor. Nah, apa itu eksekutor? Eksekutor adalah ormawa yang melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan yang telah ditetapkan dan dirapatkan di selama satu periode itu. Jadi seperti ini Kak. Selama satu periode, di awal periode itu sebuah badan eksekutif mahasiswa itu melaksanakan rapat koordinasi dan melaksanakan sidang-sidang. Selanjutnya arah gerak mau dibawa kemana badan eksekutif mahasiswa ini selama 1 tahun begitu. Nah, selanjutnya kita juga
bekerja sama dengan Badan Legislatif Mahasiswa untuk melaksanakan program kerja selama 1 tahun itu, begitu. Jadi apa itu Badan Eksekutif Mahasiswa? Badan Eksekutif Mahasiswa adalah ormawa yang bergerak di eksekutor di lingkungan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Wah, mantap banget nih teman-teman penjelasan dari Kak Cahyo selaku Ketua BEM. Ini ada pertanyaan lagi nih Kak, mengenai program kerja di BEM itu apa aja sih Kak Cahyo? Dan siapa sih yang memegang program kerja tersebut? Mungkin Kak Cahyo bisa memperkenalkan mengenai program kerja BEM tersebut. Baik, untuk program kerja BEM sendiri sangat bermacam-macam Kak, dan bervariasi sesuai dengan bidang kementeriannya masing-masing. Nah, perlu teman-teman ketahui terlebih dahulu, di Badan Eksekutif Mahasiswa sendiri itu terdiri dari beberapa bidang. Di BEM sendiri itu ada 6 bidang, yaitu antara lain adalah PH atau pengurus harian, selanjutnya minat dan bakat, selanjutnya PSDM, selanjutnya Soskesma, selanjutnya Kominfo, dan selanjutnya adalah Kesma. Nah, dari ke-6 bidang itu tugasnya berbeda-beda Kak, dan program kerjanya beda-beda, begitu. Contoh saya jelaskan satu persatu ya Kak. Baik, untuk di PH sendiri itu terdiri dari ketua, bendahara induk, bendahara umum, bendahara induk, bendahara internal, dan bendahara eksternal. Selanjutnya ada sekretaris internal dan sekretaris eksternal. Itu tugasnya adalah yang pertama membuat dan mengesahkan kebijakan terkait program kerja selama 1 periode. Jadi di PH itu menyusun tujuan ataupun arah gerak kemana 1 periode ini mau dibawa kemana, begitu. Selanjutnya adalah melaksanakan fungsi administratif. Contohnya adalah dari sekretaris seperti surat menyurat, baik surat menyurat masuk ataupun keluar. Selanjutnya ada bendahara terkait melaksanakan program keuangan atau mengatur keuangan BEM secara baik keluar ataupun masuk. Selanjutnya adalah di bidang minba atau minat dan bakat. Di bidang minba sendiri ada program kerja, yaitu adalah pendataan mahasiswa Kak. Nah, pendataan mahasiswa ini apa toh? Kadang teman-teman dari yang mahasiswa jurusan itu bertanya-tanya, kenapa harus didata mahasiswanya terkait prestasi? Nah, untuk pendataan prestasi mahasiswa ini sangat penting, karena ketika teman-teman mendapatkan juara dalam perlombaan Kak, baik secara regional ataupun nasional ataupun internasional, itu pastinya akan mendapatkan sertifikat. Nah, sertifikatnya itu akan bernilai SKKM yang tentunya bermanfaat untuk teman-teman, kembali ke pribadi. Tetapi sertifikat itu juga sangat berarti untuk sebuah instansi. Contohnya ketika akan diadakan akreditasi, baik akreditasi institusi ataupun akreditasi jurusan. Nah, itu berpengaruh Kak untuk penilaiannya, begitu. Selanjutnya adalah di bagian menaungi UKM. Nah, di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta sendiri itu ada 17 UKM yang terregistrasi yang diterbitkan sesuai dengan SK Direktur. Nah, dari 17 UKM tersebut tentunya tidak mudah ya Kak untuk mengkoordinasinya. Iya. Nah, pastinya kita membutuhkan dari teman-teman minba itu sebagai alat ataupun teman-teman yang menjembatani dari teman-teman UKM untuk ke ketua BEM. Dan nanti ketika teman-teman UKM atau ingin mengusulkan sesuatu, itu bisa ke bidang minba, dan nanti dari bidang minba mengajukan ke ketua BEM dan akan diteruskan ke pihak kemahasiswaan direktorat, begitu. Selanjutnya ada bidang Kesma Kak. Nah, di bidang Kesma sendiri atau kesejahteraan mahasiswa itu terkait bagaimana teman-teman dari BEM itu memberikan kesejahteraan anggota BEM dan juga teman-teman mahasiswa semuanya, begitu. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah ketika teman-teman BEM adalah penyediaan korsa Kak.
ID card, identitas dan sebagainya. Selanjutnya untuk teman-teman mahasiswa terutama yang tingkat 1 itu akan mendapatkan vaksin hepatitis B. Nah, itu dari bidang Kesma yang akan memberikan, dan tentunya nanti bekerja sama dengan HMJ dan HMPS di jurusan. Selanjutnya terkait di bidang Kesma itu juga membawahi terkait kegiatan kekayaan BEM, Kak. Contohnya peralatan-peralatan yang dimiliki oleh BEM itu yang mengurusi adalah bidang Kesma, Kak. Bagian yang menyimpan ketika teman-teman mahasiswa yang akan meminjam itu melalui bidang Kesma. Berarti seperti kayak inventaris BEM gitu ya, Kak Cahya? Betul, seperti inventaris gitu. Selanjutnya adalah di bidang Soskesma, Kak, atau sosial dan kemasyarakatan. Nah, di bidang Soskesma sendiri itu terkait kita bagaimana cara kita menjalin komunikasi, menjalin sosial baik ke masyarakat ataupun ke mahasiswa. Nah, kegiatan yang dinaungi oleh bidang Soskesma sendiri adalah yang pertama HKN, Kak, peringatan Hari Kesehatan Nasional. Selanjutnya ada pelatihan kegawat daruratan. Kenapa kita harus ada pelatihan? Karena ketika teman-teman lulus nanti setelah dari Poltekkes Kemenkes Yogyakarta itu harus memiliki sebuah keterampilan, Kak. Begitu. Nah, selanjutnya ada juga kegiatan desa binaan atau bakti sosial ke masyarakat. Itu adalah aksi nyata bagaimana BEM itu turun ke masyarakat langsung. Begitu. Terus selanjutnya ada bidang PSDM, Kak. Nah, bidang PSDM sendiri itu ada beberapa program kerja, yaitu antara lain PKKMB yang kemarin sudah dilaksanakan, Kak. Selanjutnya ada tryout untuk teman-teman SMA yang akan masuk ke Polkesio, dan juga ada malam inaugurasi begitu. Terus ada juga di bidang lain, selanjutnya adalah bidang Kominfo. Nah, bidang Kominfo sendiri itu adalah bidang yang mengatur semua database anggota BEM, Kak. Gitu. Jadi ketika identitas itu adalah yang megang bidang Kominfo. Gitu. Selanjutnya akun sosial media itu semuanya dipegang oleh Kominfo. Jadi ada Instagram, ada Twitter, ada blog, ada YouTube, semuanya itu adalah yang operatornya atau yang bagian adminnya itu adalah bidang Kominfo. Begitu, Kak. Wah, mantap banget nih penjelasan dari Kak Cahyo tentang bidang-bidang yang ada di BEM Polkesio ini. Lalu ada pertanyaan lagi nih, Kak Cahyo, tentang fungsi BEM sendiri kepada Polkesio itu apa, Kak? Mungkin bisa dijelaskan kepada adik-adik yang melihat di rumah. Baik, fungsi BEM sendiri di Polkesio adalah karena namanya Badan Eksekutif Mahasiswa dan kita sebagai eksekutor, jadi kita menjadi salah satu ormawa yang dipercayai oleh kampus untuk melaksanakan beberapa program kerja yang terkadang begini, Kak, saya ceritakan di kampus itu ada beberapa program kerja yang melibatkan ormawa. Jadi tidak hanya kampus saja yang sebagai panitianya atau direk saja yang sebagai panitianya, tetapi dari direk melibatkan BEM dan BLM, Badan Legislatif Mahasiswa. Contoh kegiatannya adalah LDK, Kak. Nah, LDK itu adalah kegiatan dari direktorat. Selanjutnya Badan Eksekutif Mahasiswa itu sebagai pelaksananya, Kak. Nah, untuk Badan Legislatif Mahasiswa itu sebagai bagian pengawasnya. Contoh sebagai absensi. Selanjutnya memutuskan kelulusan, dia lulus kegiatan atau tidak. Selanjutnya bagian pendistribusian sertifikat begitu. Jadi sesuai dengan nama kita, Kak. Jadi kita sebagai eksekutor, kita yang melaksanakan. Begitu. Selanjutnya contohnya adalah yang sudah terlaksana kemarin PKKMB. Nah, PKKMB itu kegiatan dari direktorat yang wajib diikuti oleh mahasiswa
baru untuk mengenalkan kehidupan kampus Polkesio. Nah, itu juga sama Kak, kerjasama dari BEM, PLM, dan juga HMJ. Begitu. Jadi kita sebagai badan eksekutif mahasiswa, kita sebagai organisasi eksekutor, kita sebagai pelaksananya gitu. Dan tentunya kita juga menerima aspirasi mahasiswa. Contoh Kak, ketika UKM yang akan mengikuti lomba, nah perlu support, baik support dana ataupun support alat. Nah itu bisa disampaikan ke bidang Minba tadi. Nah kita yang akan membantunya, begitu. Wah, berarti kerjanya BEM ini nggak cuma stuck di situ-situ aja ya Kak, banyak Betul. banget event-event atau program kerjanya BEM. Nah ini ada pertanyaan menarik nih Kak. Sebenarnya BEM Poltekkes Jogja ini terbuka mengenai isu-isu politik, sosial, lingkungan gitu nggak sih Kak dalam masa kepengurusannya? Baik, untuk keterbukaan kita terhadap isu-isu baik politik, baik kesehatan ataupun lingkungan ya. Ya, kita memang terbuka Kak. Kita tidak menutup diri, kita tidak saklek ibaratnya. Kita tidak mau seperti yang lain, seperti yang anarkis, itu tidak. Jadi kita sebagai anak dari Kementerian Kesehatan, kita lebih ke arah diplomatik Kak. Jadi terkadang kita tidak bisa Kak turun ke jalan langsung, kita ikut demo, itu tidak bisa Kak. Tetapi kita bisa mengusahakannya melalui diplomasi. Kita melakukan kegiatan diskusi-diskusi begitu. Selanjutnya adalah contoh ada isu-isu kesehatan yang dahulu Kak, yang baru booming itu adalah busung lapar. Nah, kita sebagai tenaga kesehatan juga harus melek tentang isu-isu tersebut. Apa benar toh di daerah tersebut ada isu tersebut, ada kasus tersebut. Nah, tentunya kita harus menelusuri dari sumber mana, terus selanjutnya apa benar gitu. Nah, ketika memang benar, kita sebagai tenaga kesehatan kita bisa seperti mengusulkan untuk daerah ini apa toh kegiatan yang bisa ditangani, yang bisa diusulkan untuk mengatasi kasus tersebut begitu. Terus selanjutnya ketika ada kebijakan undang-undang, kita juga tidak boleh menutup mata Kak. Kita tidak boleh menutup mata, tidak boleh menutup telinga. Sudahlah, sudah ada yang mikir. Kita tidak boleh seperti itu Kak. Tetapi kita juga tidak boleh seperti melarang-larang atau tidak boleh Pak, itu tidak boleh. Tetapi kita sebagai masyarakat, kita sebagai mahasiswa, ujung dari masyarakat, perwakilan dari masyarakat, kita juga harus mengawasi jalannya pemerintahan juga. Karena kita sebagai mahasiswa juga harus kritis ya. Nah, gitu. Jadi harus paham tentang hukum, tentang politik gitu. Tetapi kita tidak apa ya Kak, tidak terlalu ini Kak, terlalu keras, nggak boleh seperti itu. Tetapi kita harus sejalan dengan pemerintahan, tetapi kita mengawasi terus jalannya begitu. Gitu Kak. Wah, menarik banget ya teman-teman pembahasan dari Kak Cahyo ini. Ini ada pertanyaan terakhir nih Kak Cahyo. Mungkin Kak Cahyo bisa spill tentang tips and tricks lolos BEM Polkesio, sama mungkin feedbacknya ke Kak Cahyo ini apa nih Kak, biar teman-teman yang ada di rumah semakin semangat buat daftar BEM gitu. Baik, untuk tips and trick dulu ya. Oke, aku mau tanya dulu ke Kak Khalif dulu ini. Dulu sebelum masuk ke BEM, itu tips and triknya kok bisa diterima bagaimana nih? Aduh, gimana ya ini teman-teman? Soalnya saya tuh cuman belajar, bukan belajar sih, ya kayak awalnya cuma coba-coba, tapi ya alhamdulillah ya keterima. Habis itu kayak searching tentang kayak pertanyaan-pertanyaan di Google gitu tentang Polkesio. Itu sih Kak. Oke, baik. Untuk tips and trick dari saya Kak ya, bagaimana cara kita bisa lolos ke masuk dan diterima di Ormawa BEM. Yang pertama Kak, satu, kita tentunya harus selalu berdoa kepada Yang Tuhan Maha Esa bahwa ilmu
ataupun semuanya yang telah diberikan ini adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Selanjutnya yang kedua adalah kalau kita sudah niat masuk, tentunya kita harus diiringi dengan usaha yang. Nah, usahanya apa? Contoh, usahanya kita harus belajar. Belajar apa, Kak? Belajar bagaimana cara kita mengenal yang pertama satu kampus kita. Nggak mungkin kan mahasiswa nggak kenal kampus kita, Kak? Gitu. Walaupun online ya, teman-teman. Tentunya teman-teman yang online harus hafal dengan kampus kita. Kampus kita seperti apa toh, jurusannya seperti ada apa aja, prodinya ada apa aja, begitu. Selanjutnya akreditasi kita apa gitu. Tuh, yang pertama harus kenal dengan kampus kita. Selanjutnya adalah belajar kenal dengan ormawa yang akan kita daftari, Kak. Itu. Terkadang teman-teman yang mendaftar itu saya udah nekat belajar, tetapi belajarnya itu belajar apa gitu, belum tahu belajar. Contoh belajar kenal dengan ormawa kita. Ormawa kita apa? Contoh ormawa BEM, namanya apa toh? Selanjutnya kerjanya apa toh? Bidangnya apa aja? Selanjutnya programnya apa aja? Selanjutnya di mana toh kedudukan BEM itu gitu. Selanjutnya adalah yang ketiga, minta doa restu orang tua. Wah, benar banget tuh, Kak Betul. Cahyo. Itu wajib. Ketika kita mendaftar, tetapi kita sudah belajar dengan tekun, kita belajar dengan keras, tetapi kita tidak meminta restu dan izin dari orang tua, itu sama saja usaha kita sia-sia, Kak. Ibaratnya restu Allah itu adalah restu orang tua. Nah, murka Allah adalah murka orang tua. Nah, tentunya ini bisa dipraktekkan begitu. Selanjutnya yang keempat, laksanakan seleksi dengan sungguh-sungguh, Kak. Ketika kita sudah mendapatkan restu orang tua, kita mendapatkan doa restu, kita harus seleksi dengan sungguh-sungguh. Dengan usaha kita tadi belajar banyak, kita dengan sungguh-sungguh seleksi. Nah, kita walaupun kita belajar dengan sungguh-sungguh, walaupun kita bisa, tetapi ketika kita mengerjakan ujian atau tes itu tidak sungguh-sungguh atau menyepelekan, bisa saja kita salah menjawab. Begitu. Jadi intinya kita sungguh-sungguh mengerjakan, fokus. Selanjutnya adalah yang kelima, itu adalah ikhlas dengan apa yang sudah kita laksanakan. Apa yang kita dapatkan nanti kita pasrahkan, kembalikan ke yang di atas. Gitu, wah, Kak. bener banget nih Kak Cahyo. Ini kalau teman-teman mau belajar tentang BEM tuh bisa stay tune di mana nih Kak Cahyo? Bisa. Baik, untuk teman-teman yang ingin lebih tahu tentang apa itu BEM, itu bisa melihat di Instagram BEM Poltekkes Yogyakarta dan juga YouTube-nya BEM Poltekkes Yogyakarta. Nah, di situ ada beberapa dokumentasi kegiatan BEM Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Nah, teman-teman bisa tanya di kolom komentar, ini kegiatan apa, Kak? Ini kegiatan apa, Kak? Kegiatan apa? Nanti insya Allah ketika teman-teman dari BEM yang melihat komentar itu pasti akan menjawabnya. Ini kegiatan ini, begitu. Nah, itu bisa menambah informasi dari teman-teman yang siapa tahu nanti bisa keluar di soal tes ya, Kak ya. Bener banget. Oh iya teman-teman, jangan lupa buat tetap stay tune di IG-nya BEM Poltekkes Jogja. Sama jangan lupa buat follow dan bunyikan notifikasinya. Nah, ini ada pertanyaan terakhir, Kak. Feedbacknya ke Kak Cahyo nih apa selama menjabat di BEM ini? Baik, Trim. Untuk feedback selama saya berada di BEM Poltekkes Kemenkes Yogyakarta itu sangat banyak sekali, Kak. Saya di BEM Poltekkes Kemenkes Yogyakarta alhamdulillah sampai sekarang sudah 2 periode, Kak. Saya jelaskan dulu untuk teman-teman, ketika teman-teman sudah masuk di BEM Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, itu adalah masa menjabatnya adalah selama 2 periode berturut-turut. Jadi ketika teman-teman masuk di tingkat 1 dan nanti
di tingkat 2 masih menjabat selama 1 periode lagi begitu. Nah, saya sudah menjabat selama 2 periode yang tentunya sudah banyak melewati hal-hal yang mungkin tidak ada di bayangan saya, Kak. Ada banyak sekali hal-hal yang wah, nyata seperti ini begitu. Wah, nyata beda ya. Wah, ternyata dulu saya nggak mendapatkan ini, ketika saya masuk BEM mendapatkan ini begitu. Contoh, ketika saya sudah bergabung di BEM, yang pertama adalah pastinya saya banyak belajar, baik belajar tentang bagaimana cara saya mengelola stres ketika terkadang mahasiswa sudah banyak ditumpuk dengan tugas kuliah yang begitu banyak sekali, baik presentasi atau laporan yang terkadang hari ini dikasih tugas, selanjutnya nanti sore dikumpulkan, tetapi berbarengan juga dengan pelaksanaan program kerja. Nah, itu kadang kita wah, astagfirullah, ini kenapa berat sekali begitu. Nah, tentunya harus bisa melaksanakan seperti itu, harus bisa dibagi. Nah, bagaimana cara kita secepat mengerjakan tugas itu, selanjutnya kembali ke organisasi gitu. Bagaimana manajemen stres kita untuk mengelola waktu kita. Terus selanjutnya bagaimana cara kita berkomunikasi dengan seseorang. Nah, dulu saya SMA itu pemalu, Kak. Tetapi ketika sudah bergabung BEM, itu saya berani speak up, berani ngomong di banyak orang, berani berbicara dengan Bapak Ibu dosen yang tentunya sangat kami hormati begitu. Selanjutnya kita lebih dikenal oleh banyak orang, baik itu dosen ataupun teman-teman. Contoh gini, Kak, kemarin di suatu perkuliahan itu ketika dosen masuk dan saya izin bertanya ke dosen, sebelum saya bertanya, dosen itu menanya ke saya, Mas Cahyo, bagaimana kegiatan di Ormawa BEM? Baik-baik saja kan? Terus selanjutnya di masa pandemi ini kegiatannya bagaimana? Terus selanjutnya ketika teman-teman datang ke kampus untuk melaksanakan kegiatan itu prokesnya bagaimana? Nah, itu ditanya seperti itu, Kak. Nah, menurut saya pertanyaan dosen ke saya terkait Ormawa itu sebuah kebanggaan tersendiri, Kak. Bagaimana dosen itu mengenal saya gitu. Terus selanjutnya tentunya kita menjadi lebih dewasa dalam mengambil keputusan, Kak, gitu. Terus selanjutnya kita terkadang kalau mahasiswa yang tidak mengikuti organisasi biasanya langsung atau sebutannya di perkuliahan itu adalah mahasiswa kupu-kupu, atau mahasiswa kuliah pulang. Nah, tetapi kalau kita di organisasi itu menjadi mahasiswa yang kura-kura atau kuliah rapat. Ya. Tetapi walaupun online ini dilaksanakan secara daring ya, Kak ya, jadi selesai kuliah daring, rapat daring, sama, Kak, gitu. Nah, tentunya yang kita harus bisa mengontrol waktu kita, mengatur waktu kita, menjaga kesehatan tubuh kita, bagaimana tubuh kita bisa menahan kadang kita ada rasa capek ya, Kak. Kita bisa menahan rasa capek itu gitu. Dan tentunya masih banyak lagi feedback dan keuntungan yang teman-teman akan dapatkan ketika sudah masuk di Badan Eksekutif Mahasiswa. Ya, baik Kak Cahyo, ini menarik banget ya, Kak, kegiatan-kegiatan dan ya ada di BEM Poltekkes Jogja ini. Namun sayang banget nih Kak Cahyo, sesi dari Kak Cahyo sudah selesai. Gak kerasa banget ya teman-teman yang ada di rumah. Teman-teman yang ada di rumah masih semangat kan ya? Oh iya teman-teman, jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini masih akan menjelaskan mengenai BEM Poltekkes Show. Tetap stay tune dalam talk show Membuka Jendela BEM Poltekkes Show. The new student admission ceremony of Poltekkes Kemenkes Yogyakarta 2021-2022 academic year begin. Siap, gerak!
We said hello to the morning time, wide open eyes to the highest sky. Start the day with a wider smile. Thank God for all the things we have. To the highest level of this life and dreams that we have planned, to the highest hopes and deepest fears, we only had one wish: live in peace. Live in peace. All the love we share together, life will never be the same. All the love we feel together, we could feel all of them. All the love we share together, life will never be the same. All the love we feel together, we live in peace. Selamat datang, selamat menjadi mahasiswa Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. I see there's nothing better than us. You got me chasing memories just so I can feel you.
wishing nothing changed. Oh, I think I need you, I think I need you right now. All we ever get is one life, so I think that we better spend it right. I don't wanna waste one more afternoon being alone, not here with you. All we ever get is one life, so I think that we better spend it right. 'Cause we never Take a look at the reason. Can you see it shining bright? The light is warming up right to your skin. Can you stop complaining? You're the mix of crying. You are not the only one who faced the life with your screen. doesn't matter when you lost a car day, you can find a way to make it your way. Even if the skies get dark and blue, you can get it that way. It doesn't matter when you're talking all day, they ain't even better than so stay. We can fight together, don't give up, we'll make it someday. Wake up, no more tears drop on the floor, then breathe a sorrow. Breathe a go, run the world and bring tomorrow. Wake up, no more tears drop on the floor, then breathe a sorrow. Breathe a go, run the world and bring tomorrow. Hold me close, something that I never. Ya, masih bersama saya di talk show Membuka Jendela BEM Polkes Show. Dalam masa pandemi seperti ini, organisasi tentunya akan berjalan dengan baik jika terus dilakukan kaderisasi atau pembentukan kepemimpinan dan kepengurusan baru. Sama halnya dengan BEM Poltekkes Jogja ini, setiap tahunnya kita pasti membuka open recruitment untuk teman-teman yang ingin bergabung. Nah, pada sesi kedua ini, kita akan membahas mengenai open recruitment BEM Polkes Show. Langsung saja, di sebelah saya sudah ada narasumber kedua kita. Sepertinya sudah sangat bersemangat sekali. Beliau adalah Kak Mirla Nafa. Halo Kak Mirla, apa kabar Kak? Halo Kak Olive, alhamdulillah kabar aku baik hari ini. Mungkin Kak Mirla bisa say hey kepada teman-teman yang ada di rumah. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya?
Pastinya sehat selalu dong ya. Wah, pastinya sehat-sehat nih. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Amin. Nah Kak, kemarin kan kita udah sempet up poster Q&A di instastorynya BEM Poltekkes Jogja nih Kak. Nah, itu antusias mahasiswa baru ini benar-benar luar biasa banget, apalagi tentang open recruitment BEM. Mungkin Kak Mirla bisa menjelaskan kepada teman-teman di rumah opreknya tuh bakal dilaksanain kapan nih Kak? Oke, jadi karena masih masa pandemi seperti ini, jadi opreknya itu tetap diadakan secara online. Dan kegiatannya itu dimulai dari tanggal 9 Agustus sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021. Nah, untuk pendaftarannya itu kita buka mulai dari tanggal 9 sampai tanggal 11 Agustus. Nah, di tanggal 9 sampai tanggal 10 itu akan dibarengi dengan sosialisasi oleh panitia-panitia ke kelas masing-masing mahasiswa baru melalui media Google Meeting. Jadi untuk info-info selanjutnya mengenai Open Recruitment BEM 2021 akan kami share di Instagram BEM Polkesio, dan tentunya kalian jangan sampai ketinggalan infonya. Terus pantau terus IG BEM Polkesio. Bener banget nih Kak Mirla. Jangan lupa dipantau dan di follow ya Kak Mirla ya. Betul. Lalu ada pertanyaan kedua nih Kak. Syarat pengurus baru BEM itu apa aja sih Kak? Oke, jadi untuk syarat-syaratnya itu yang paling penting untuk bisa ikut Open Recruitment BEM 2021 ini adalah hanya untuk mahasiswa semester 1 atau tingkat 1 yang pastinya sudah lulus PKKMB. Jadi untuk mahasiswa yang tingkat atas, mohon maaf sekali tidak bisa mengikuti Open Recruitment BEM 2021. Lalu untuk syarat selanjutnya yaitu harus melengkapi berkas-berkas untuk persyaratan masuk BEM ini, dan juga tentunya harus lolos tahap-tahap seleksi di Open Recruitment BEM 2021. Seperti itu Kak Holly. Wah, mantap banget nih penjelasan mengenai syarat-syarat pengurus baru BEM Polkesio. Lalu untuk sistem seleksinya itu bagaimana nih Kak Mirla? Jadi untuk sistem seleksinya itu kita ada seleksi uji tulis dan berkas. Lalu jika kalian lolos seleksi tersebut akan lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu seleksi wawancara yang pertama. Lalu selanjutnya ada seleksi wawancara yang kedua. Kurang lebihnya seperti itu, Alif. Lalu ada pertanyaan menarik nih Kak tentang oprek ini. Itu ada yang bisa daftar itu dari semester berapa aja sih Kak? Oke, jadi seperti yang udah aku jelasin tadi di atas, untuk yang bisa mendaftar itu hanya diperbolehkan untuk semester 1 dan yang pastinya yang sudah lulus PKKMB. Jadi untuk semester di atas semester 1 itu udah tidak boleh untuk mendaftar. Seperti itu. Wah, mantap banget ya teman-teman. Ini ada pertanyaan lagi nih Kak. Tips and tricks lolos BEM Polkesio ini apa aja menurut Kak Mirla nih? Untuk tips and tricks, mungkin untuk tips-tipsnya itu sudah dijelaskan tadi di awal oleh Kak Cahyo ya. Ya kurang lebihnya seperti itu. Tapi kalau dari aku nih, kalian tuh harus lebih teliti lagi untuk mengunduh berkas, mengupload berkas yang diperlukan untuk persyaratan open recruitment. Dan juga kalian harus optimis, percaya diri. Itu karena percaya diri itu paling penting ya. Jadi kalian harus tetap optimis, percaya diri. Dan tentunya kalian harus totalitas dalam mengikuti seleksi-seleksi yang diadakan untuk Open Recruitment BEM 2021. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya. Wah, mungkin teman-teman yang lainnya yang masih penasaran tentang BEM bisa stay tune di IG-nya BEM Poltekkes Jogja gitu Kak Mirla. Betul sekali. Sama jangan lupa buat follow sama tetap pantengin terus tentang info-info Open Recruitment BEM, karena di sana bakal ada upload tentang info-info Open Recruitment BEM. Nah, teman-teman di sini ditunggu banget ya kehadirannya saat besok Open Recruitment. Mungkin ini pertanyaan sebagai pertanyaan terakhir nih Kak, buat Kak Mirla. Bisa spill tentang feedback yang Kak Mirla dapatkan selama di BEM ini buat menguatkan teman-teman daftar di BEM Polkesio ini. Oke, jadi kalau ditanya feedback apa sih yang aku dapat selama gabung di BEM Polkesio ini,
banyak banget. Jadi ketika kita udah gabung di BEM Poltekkes ini akan banyak suka dukanya. Mungkin karena kita juga harus kuliah, itu kan padat banget ya, jadinya kadang bingung harus ngerjain mana dulu, tugas kuliah atau mungkin karena lagi event gitu kan. Nah di situ kita jadi lebih belajar lagi gimana sih cara ngatur waktu biar kita nggak keteteran nantinya gitu. Dan juga di BEM ini banyak sekali event yang mengharuskan kita untuk bekerja sama dalam tim. Jadi dengan mengikuti BEM ini, aku jadi lebih bisa cara bersosialisasi, bekerja sama dalam tim dengan baik, dan juga melatih public speaking juga. Karena ketika kita sudah memiliki event-event yang di BEM ini, akan banyak misalkan tiba-tiba kayak kamu nanti jadi MC ya, kamu nanti jadi moderator ya, kayak gitu. Jadi itu melatih kita untuk hal-hal yang mungkin tak terduga gitu. Jadi ya banyak banget sih manfaatnya ikut di BEM ini. Jadi nggak ada alasan lagi buat kalian, buat teman-teman semua untuk nggak gabung di open recruitment ini. Jadi ditunggu ya partisipasi kalian. Iya dong Kak, harus dong. Nah selain kita bisa belajar dari BEM ini, kita juga berarti banyak banget ya Kak manfaat dari kita ikut organisasi BEM ini. Betul sekali Kak. Nah jangan kemana-mana dulu ya teman-teman, karena setelah ini kita bakal ngobrol lagi tentang banyak hal lagi. Teman-teman bisa tetap stay tune di channel ini. Organisasi sebuah kampus tentunya akan mengikuti aliansi untuk saling bertukar pengalaman, opini, dan tentunya meningkatkan eksistensi organisasi tersebut. Nah, seperti halnya dengan BEM Poltekkes Jogja ini, di sini ada sarana komunikasi untuk seluruh mahasiswa Poltekkes se-Indonesia yang disebut dengan Forkompi. Oke, untuk bisa mengenal apa itu Forkompi, langsung saja kita saksikan penjelasan dari Kak Korina Dwi Putriana selaku Kominfo Wilayah 2 Forkompi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Korina Dwi Putriana. Saya merupakan Kominfo Wilayah 2 Forkompi periode 2020-2021. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing dan berbagi informasi mengenai apa itu Forkompi. Namun sebelum itu ada baiknya nih kita menyaksikan video berikut ini mengenai Forkompi. Selamat menyaksikan.
putra putri berdiri bersatu aksi dalam membangun negeri. Melaju Nusantara dalam satu asa demi tercapainya Indonesia sehat semesta. Satukan inspirasi, inovasi dan kreasi, jayalah Forkompi. Salam bersaudara, salam Nusantara. Nah, gimana nih teman-teman? Dari video tadi mungkin udah banyak banget informasi yang didapatkan mengenai Forkompi. Dan sekarang saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang paling sering ditanyakan mengenai Forkompi. Pertanyaan yang pertama yaitu pertanyaan paling umum, apa sih itu Forkompi? Nah, Forkompi ini merupakan forum komunikasi mahasiswa Poltekkes Kemenkes se-Indonesia. Forkompi ini didirikan pada tanggal 6 Juni 2004. Forkompi merupakan organisasi nasional mahasiswa Poltekkes Kemenkes se-Indonesia dan berguna sebagai wadah untuk menampung aspirasi mahasiswa Poltekkes Kemenkes se-Indonesia. Oleh sebab itu, kepengurusannya sendiri merupakan perwakilan dari tiap Poltekkes di Indonesia. Forkompi membagi wilayah menjadi 5 bagian dan tiap-tiap wilayah ini memiliki kepengurusan bidang wilayahnya. Kepengurusan Forkompi terbagi menjadi beberapa bidang. Yang pertama yaitu BPH, Badan Pengurus Harian, terdiri dari Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum. Selanjutnya ada bidang APN, yaitu Aksi Pergerakan Nasional. Kemudian ada bidang HD, yaitu Human Development. Ada bidang PEMAS, yakni Pengabdian Masyarakat. Kemudian ada bidang Komvis, komunikasi visual, ada bidang Kominfo, komunikasi dan informasi, dan ada Korwil, itu koordinator wilayah. Dan yang pada periode ini ada satu bidang baru, yaitu bidang ekotif, ekonomi kreatif. Di tiap bidang ini terdiri dari 1 orang korbit, yaitu koordinator bidang, dan 5 orang pengurus di tiap wilayah, seperti saya yaitu Kominfo wilayah 2. Pertanyaan selanjutnya yaitu siapa sih pembina dari Forkompi? Nah, Forkompi ini merupakan organisasi yang mandiri dan independen sehingga tidak memiliki pembina seperti pada ormawa internal kampus lainnya. Begitu teman-teman. Lantas kepada siapa Forkompi mempertanggungjawabkan hasil kinerjanya? Jadi Forkompi ini mempertanggungjawabkan hasil kinerjanya itu kepada Nusantara seperti LPJ-an gitu. Nah, LPJ ini juga disetor atau dilaporkan kepada BPP SDMK. Apa aja sih kegiatan dari Forkompi? Nah, Forkompi ini memiliki 2 kegiatan besar yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Yang pertama yaitu Kongnas, Kongres Nasional. Yang kedua yaitu Sarnas, Sarasehan Nasional. Nah, pada 2 kegiatan inilah mahasiswa Poltekkes Kemenkes se-Indonesia dikumpulkan dalam suatu tempat di mana di sini kita jadi saling mengenal, bertukar pikiran, bertukar cerita. Jadi lebih tahulah bagaimana kondisi atau situasi dari saudara-saudara kita di seluruh Indonesia. Nah, tuan rumah Sarnas dan Kongnas ini juga dari Poltekkes Kemenkes di Indonesia yang merupakan hasil dari kesepakatan bersama. Nah, Sarnas dan Kongnas ini kan merupakan kegiatan besar rutin yang dilaksanakan Forkompi. Namun, proker Forkompi juga sangat banyak karena di tiap bidang ini memiliki prokernya sendiri. Begitu. Lantas, jika ingin menjalankan suatu proker, panitianya bagaimana? Kan tempat tinggalnya jauh kan dari seluruh Nusantara pengurusnya. Nah, jadi selama ini kami jika menjalankan proker itu tidak bertemu atau secara online. Jadi di sini koordinasi dan komunikasi tiap pengurus, tiap panitia ini sangat penting. Sebagai contoh, saya dari bidang Kominfo dan kemarin saya sebagai ketua pelaksana dari e-talk show itu. Jadi e-talk show ini menggunakan media Zoom. Jadi dari operatornya, dari MC, dari moderator, bahkan dari narasumbernya juga itu berada dalam tempat yang berbeda atau tidak
sama gitu. Dan alhamdulillah setiap proker yang kami jalankan alhamdulillah sukses walaupun panitianya tidak berkumpul. Jadi di sini membuktikan bahwa koordinasi dan komunikasi tiap pengurus itu sangat penting gitu. Selanjutnya perbedaan periode sekarang dengan periode tahun-tahun sebelumnya. Sebenarnya Forkompi itu tidak banyak perbedaannya, dan juga karena saya baru mengenal Forkompi di tahun ini, just information, saya bergabung di Forkompi itu sewaktu semester 1 dan tingkat 1. Jadi saya juga baru mengenal apa itu Forkompi beberapa bulan belakangan ini gitu. Namun jika dilihat dari program kerja tahun periode-periode sebelumnya itu cukup sama dengan periode sekarang, namun ada beberapa program kerja yang mungkin ada diinovasikan, namanya diubah, atau ada penambahan program kerja. Kemudian pada periode sekarang ini menggunakan tagline Mahakarya Abdi Nusantara. Jadi pada periode sekarang ini ada Mahakarya 1 yang baru saja selesai kemarin, dan ini merupakan kegiatan atau lomba dari berbagai cabang lomba. Contohnya yaitu seperti solo vokal, lomba tari tradisional begitu, dan pesertanya juga dari seluruh mahasiswa Poltekkes se-Indonesia. Kalau untuk inovasi, mungkin yang tadi saya bilang yang e-talk show tadi, sebelumnya itu menggunakan media WhatsApp group, namun pada tahun ini kami bikin menggunakan media Zoom agar peserta dengan narasumber lebih interaktif dan informasi yang disampaikan juga lebih sampai kepada para peserta. Pertanyaan yang sering ditanyain juga, cara masuk menjadi pengurus Forkompi itu bagaimana dan apakah ada seleksinya? Tentu aja ada. Nah, jadi saya ingin sharing dulu pengalaman saya sewaktu ikut Open Recruitment Forkompi. Nah, itu saya masih semester 1, jadi saya baru masuk ke Poltekkes, dan saya juga belum mengenal banyak apa itu Forkompi, hanya sebatas tahu bahwa itu forum komunikasi mahasiswa Poltekkes se-Indonesia. Ternyata Forkompi ini di dalamnya itu banyak yang belum saya ketahui, tapi saya mencoba untuk mendaftar, dan itu yang pertama seleksi berkas, alhamdulillah lolos. Yang kedua yaitu ada grup diskusi gitu. Jadi seperti wawancara juga tapi lebih ke diskusi, dan itu juga alhamdulillah lolos. Baru masuk ke seleksi ketiga, ini seleksi terakhir sewaktu Kongnas. Nah, jadi Kongres Nasional ini salah satu kegiatannya yaitu Open Recruitment Pengurus Forkompi untuk periode selanjutnya. Nah, di Kongnas kemarin itu, pada Kongnas kemarin itu dilaksanakan di Poltekkes Palembang sebagai tuan rumah, namun sayangnya karena pandemi dilaksanakan secara online. Nah, di sana saya diwawancara lagi terkait bidang yang ingin saya ambil. Nah, saya itu mengambil Kominfo wilayah 2. Jadi saya diwawancara bersama rekan-rekan Poltekkes yang ada di wilayah 2 begitu. Nah, karena Kongnas kemarin dilaksanakan secara online, jadi pelaksanaannya itu selama tiap weekend di 3 minggu tuh. Namun jika saya mendengar cerita dari pengurus Forkompi yang periode sebelumnya, Kongnas ini kan biasanya dilaksanakan secara offline. Nah, ini rapatnya itu, kegiatannya itu bisa sampai 24 jaman lebih non-stop, hanya untuk istirahat, istirahat, makan, dan sholat. Dan kita bisa bertemu dengan teman-teman dari seluruh Nusantara, dan itu sangat mengasyikan, mendengar ceritanya aja sangat mengasyikan. Selanjutnya yaitu masa jabatan pengurus Forkompi. Jadi masa jabatan pengurus Forkompi ini yaitu selama 1 tahun, dan ini dimulai dari saat Kongres Nasional ini sampai Kongres Nasional di tahun selanjutnya. Ini feedback yang didapat menjadi pengurus Forkompi. Nah, tentunya sangat banyak teman-teman. Selama saya kurang lebih 6 bulan ini menjadi pengurus Forkompi, ini saya sudah merasakan manfaatnya yang begitu luar biasa. Yang pertama, yang paling penting ini, kita mendapatkan relasi dari seluruh Indonesia. Nah, jadi selama saya menjadi pengurus Forkompi ini,
saya bisa mengenal teman-teman dari Sabang sampai Merauke. Jadi saya bisa berbagi cerita, bertukar pikiran, dan mengetahui nih kondisi teman-teman di daerahnya bagaimana, dan berbagi cerita, berbagi pengalaman, dan mengetahui juga budaya di sana itu apa aja begitu. Selanjutnya yaitu belajar banyak tentang organisasi. Tentunya jika kita berkecimpung di dunia organisasi, secara otomatis juga kita akan belajar mengenai apa itu organisasi, bagaimana memanage organisasi. Dan selama saya bergabung di Forkompi ini, banyak banget hal atau pelajaran yang bisa saya dapat, mulai dari bagaimana saya berkomunikasi dengan orang, bagaimana organisasi itu berjalan, strukturalnya, menjalankan program kerja itu bagaimana, dan itu merupakan ilmu yang mungkin tidak bisa saya dapatkan jika saya tidak bergabung di suatu organisasi, terlebih lagi organisasi nasional seperti Forkompi. Nah, ini juga selanjutnya melatih soft skill. Tentunya jika kita bergabung di suatu organisasi, secara otomatis soft skill kita itu akan terlatih, mulai dari public speaking, berpikir kritis, dan juga bekerja cepat. Dan seperti saat ini nih, saya berbicara di depan kamera, mungkin karena saya sudah terbiasa dalam organisasi, berbicara, berkomunikasi dengan orang yang bahkan belum dikenal gitu kan. Jadi menurut saya mengikuti organisasi itu sangat penting untuk menambah soft skill, menambah wawasan, menambah relasi, menambah semuanya yang belum pernah ada dalam diri kita gitu. Karena just information, saya belum pernah mengikuti organisasi selama sekolah, dan setelah saya mengikuti di bangku kuliah, saya merasakan manfaatnya dan sedikit menyesal nih, kenapa sih dari dulu nggak mencoba ikut organisasi gitu. Nah teman-teman, bagi teman-teman yang masih merasa takut, masih merasa ragu, takut nih bagaimana nanti jika masuk di organisasi, kuliahnya bakal kacau, kuliahnya nggak bisa bagi waktu. Jangan takut guys, karena nanti setelah kita masuk di organisasi itu akan terbiasa sendirinya. Kita akan bisa memanage waktu, akan bisa memilah-milah nih yang mana prioritas gitu. Karena selama saya bergabung di BEM, bergabung di Forkompi, alhamdulillah kuliah saya tetap berjalan dengan lancar dan bisa mendapatkan nilai yang cukup memuaskan. Jadi sekarang ini yang penting dicoba dulu gitu. Dan apa yang membuat teman-teman takut itu coba dilawan gitu. Karena jika kita sudah berkecimpung di suatu organisasi, tentunya kita akan merasa memiliki tanggung jawab dan terbiasa nih untuk memanage waktu kita gitu teman-teman. Jadi cukup sekian sharing kita kali ini mengenai Forkompi. Semoga bisa menjawab rasa penasaran teman-teman, dan jika masih ada yang ingin ditanyakan, teman-teman boleh nih untuk bertanya mungkin di Instagram BEM Poltekkes Jogja, atau Forkompi juga memiliki Forcare, yaitu WhatsApp, dan teman-teman bisa menanyakan apa saja kepada Forkompi melalui Forcare ini, dan nomor WhatsAppnya bisa didapatin di bio Instagram Forkompi. Oke teman-teman, cukup sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjawab rasa penasaran dan bermanfaat bagi teman-teman. Saya mohon maaf apabila selama menyampaikan tadi terdapat kesalahan, dan sehat selalu ya teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya kira udah cukup paham tentang BEM ya. Mungkin teman-teman yang masih penasaran bisa stay tune di IG-nya BEM Poltekkes Jogja, bisa di-follow dan dibunyikan notifikasinya, atau bisa subscribe YouTube-nya BEM Poltekkes Jogja. Dan apabila masih ada banyak pertanyaan, bisa lewat direct message di IG-nya BEM Poltekkes Jogja. Saya Khalifatun Anissa, pamit undur diri dari hadapan teman-teman semuanya.
selamat malam dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepemimpinan merupakan suatu kemampuan seseorang dalam sebuah organisasi untuk memimpin atau membimbing orang lain, tim, atau seluruh organisasi. Tiap organisasi memerlukan kerjasama dan menyadari bahwa masalah manusia yang utama adalah masalah kepemimpinan. Tugas dari seorang pemimpin yaitu membantu kelompok untuk belajar memutuskan dan bekerja secara lebih efisien dalam menjalankan perannya. Setiap keputusan dan inovasi yang dibuat selalu memiliki banyak rintangan dan masalah yang harus dihadapi. Sama halnya dengan 2021 ini, kegiatan dan rapat BEM Poltekkes Kemenkes Yogyakarta yang sejak dulu berjalan dengan meriah dalam suatu ruangan yang sama, yang dilengkapi dengan canda tawa, harus berubah di era pandemi ini. Di tahun 2021 ini, BEM Poltekkes Kemenkes Yogyakarta memberi warna yang berbeda di setiap waktunya. Meskipun berbeda, kami Badan Eksekutif Mahasiswa dengan penuh semangat dan tanggung jawab untuk mengemban amanah dalam memberikan yang terbaik untuk Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Halo teman-teman, saya Cahyo Dwi Prakoso sebagai Ketua BEM Poltekkes Kemenkes Yogyakarta tahun 2020-2021. Badan Eksekutif Mahasiswa adalah organisasi mahasiswa bidang eksekutif tertinggi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.
BEM Polkesio sebagai wadah mahasiswa Polkesio untuk mengembangkan potensi diri dengan menjunjung tinggi profesionalitas dan integritas dengan nilai kekeluargaan. Kabinet BEM Poltekkes Kemenkes Yogyakarta tahun 2021 adalah karya aksi. Artinya, dengan semangat karya dan aksi untuk peningkatan kapasitas diri. Dengan tagline berani eksekusi, yang artinya BEM Poltekkes Kemenkes Yogyakarta berani bertanggung jawab dengan amanah yang telah diberikan. Dengan visi kami adalah menciptakan lingkungan mahasiswa yang efektif berkarya sesuai dengan karakter yang unggul dan berbudaya. Bersinergi dalam aksi guna mewujudkan Polkesio yang unggul dan berbudaya. Nama saya Nurul Aida Pitaloka Adiningtyas, bertugas untuk membantu Ketua BEM dalam pelaksanaan tugasnya apabila berhalangan hadir dan melaksanakan pendelegasian dari Ketua BEM. Bukan cuma saya yang membantu Ketua BEM dalam melaksanakan kegiatannya, tetapi kami dibantu oleh pengurus BEM yang terdiri dari pengurus harian atau PH, pemberdayaan sumber daya mahasiswa atau PSDM, minat dan bakat atau MINBA, sosial kemasyarakatan atau Soskesma, kesejahteraan mahasiswa atau KESMA, dan juga komunikasi dan informasi atau Kominfo. Yuk lanjut ke bidang pertama. PH BEM terdiri dari Ketua BEM, Wakil Ketua, Sekretaris Internal, Sekretaris Eksternal, Bendahara Internal, Bendahara Eksternal, dan Bendahara Induk. Tugas pokok dan fungsi PH BEM adalah merencanakan dan mengesahkan kebijakan terkait program kerja pengurus bidang, melakukan fungsi administratif, mengatur keuangan dan kekayaan organisasi badan eksekutif mahasiswa. Tidak lupa, PH BEM memiliki program kerja yaitu silaturahmi demisioner dan malam keakraban. PSDM Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa adalah bidang yang bertugas dalam pengembangan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan wawasan mahasiswa. Untuk mewujudkannya, program kerja PSDM adalah Tryout Sikonmaru, PKKMB dan Welcome Civitas, Disnatalis, dan pelaksanaan program kerja Human Development for Kompi. Minat dan bakat. Minat dan bakat adalah bidang BEM yang bertugas untuk menggali dan mengembangkan bakat dan minat mahasiswa di bidang akademik dan non-akademik. Program kerja bidang minat dan bakat yaitu mendata prestasi mahasiswa, latihan dasar organisasi, pekan olahraga dan seni, dan juga open recruitment pengurus BEM yang baru, serta menaungi seluruh unit kegiatan mahasiswa di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Soskesma atau Sosial Kemasyarakatan, bidang BEM yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk peduli dan mengembangkan pemberdayaan masyarakat. Program kerja kami yaitu Desa Binaan, pelatihan kegawat daruratan, peringatan Hari Kesehatan Nasional, dan juga pelaksana program kerja Pemas Forkompi. Bidang kesejahteraan mahasiswa memiliki kegiatan yang menunjang derajat kesejahteraan mahasiswa. Di antaranya meliputi pengadaan seragam, KTM, vaksinasi, serta pengelolaan dan pengadaan inventaris organisasi. Kominfo, Media Komunikasi dan Informasi. Kominfo memiliki tugas untuk menjalin komunikasi di dalam dan di luar Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Adapun program kerja kami yaitu sharing organisasi mahasiswa internal kampus, seminar nasional, studi banding, pelatihan desain, dan admin official media BEM.
Kabinet Karyasi berani eksekusi. Nah, itu adalah perkenalan dari BEM Polkesio Kabinet Karyaksi. Sampai jumpa di kabinet berikutnya. Sampai jumpa semuanya. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia.